Itu saya buka pertanyaan. Iya, terima kasih untuk Iya. Selanjutnya ini ada pertanyaan Pak dari akun Semantik Rakyat Adrian F. Trisakti. Iya. Pertanyaannya, siapa saja yang boleh memiliki hak atas tanah dan apakah WNA boleh memiliki hak atas tanah? Iya. Baik, Saudara Andrea, Fakultas Hukum Trisakti. Jadi subjek hak atas tanah di Indonesia ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 atau 60, untuk hak milik itu adalah warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang diatur dalam PP 38 tahun 63 seperti BRI, Badan Keagamaan, Badan Sosial. Nah, untuk hak guna usaha itu pasal 28 yang bisa memperoleh hak guna usaha adalah warga Indonesia dan badan-badan hukum yang ada di Indonesia. Itu subjek haknya. Nah, untuk HGB, hak guna bangunan, pasal 35 itu dikatakan di pasal 36-nya, secara subjek hak untuk hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia. Kemudian badan-badan hukum yang didirikan di Indonesia. Kemudian untuk hak pakai adalah hak-hak yang memperoleh hak pakai, karena hak pakai itu ada dua. Hak pakai selama dipergunakan itu adalah instansi pemerintah dan kedutaan. Nah, kalau hak pakai yang biasa adalah untuk subjek hak masyarakat yang seperti dikatakan tadi, kalau belum ada bangunan di atas tanah tersebut maka diberikan hak pakai. Kalau dia tanah kosong. Jadi hak pakai itu lebih orientasinya kepada RUTR, Rencana Umum Tata Ruang, dan RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Nah, apakah WNA boleh memiliki hak atas tanah? Boleh, itulah termasuk hak pakai yang diberikan oleh pemerintah. Itu. Jadi sekarang ini termasuk untuk rumah-rumah susun juga, karena peristiwa di Batam dulu itu zamannya Pak Hasan Basidurin, tidak laku rumah-rumah susun, apartemen, maka untuk menarik investasi waktu itu bahkan hanya paspor aja orang datang permit ke Indonesia itu udah diberikan hak pakai untuk warga negara asing. Itu demikian. Oke, terima kasih. Oh ya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari akun Ahmad Ridwan. Ini mungkin agak panjang ya Pak. Iya. Pertanyaan cerita itu. Iya. Jadi pertanyaannya itu, kami mempunyai tanah dengan surat garapan seluas 2,2 hektar. Iya. Dan di sebelahnya ada tanah kepunyaan seorang bernama A. Antara kami dengan A sudah ada pernyataan tertulis bertanda tangan yang berisi bahwasanya tidak ada persengketaan antara kami dengan A dalam masalah tanah. Selanjutnya, singkat cerita, A tadi menjual tanahnya kepada wakil bupati. Dan bupati tadi menyerahkan pengurusan tanah tadi kepada anak buahnya yang bernama B. Lalu si B yang notabene adalah pembeli dari A mengklaim tanah kami sebagai tanah yang dibeli dari A. Selanjutnya, dampak dari kejadian ini adalah kami sama sekali tidak bisa menerbitkan surat penjualan tanah kami di kantor lurah. Dikarenakan sang lurah mengatakan bahwasanya tanah kami bersengketa dengan tanah yang dibeli oleh wakil bupati tadi. Nah, si akun Ahmad Ridwan ini menanyakan bagaimana solusinya, Pak. Iya. Jadi persoalannya itu kan apabila terjadi transaksi suatu seberang tanah yang dijual seseorang kepada seseorang lain, itu menurut PP 2497 dia harus mendaftarkan di dalam PPAT, Kerja Pembuat Tanah. Itu. Jadi tidak lurah lagi, kecuali dia tanah-tanah milik ada. Jadi kalau dia tanah-tanah negara atau tanah garapan, itu harus dibuatkan di hadapan pejabat pembuat akte tanah atau di notaris PPAT. Itu yang standar sesuai dengan PP 2497. Nah, untuk menyatakan bahwa itu bisa dibuat menjadi akte jual beli, itu harus ada dari lurah, surat keterangan.
bahwa tanah tersebut tidak sengketa. Kemudian dia juga harus membayar pajak-pajak daripada PBB. Kemudian juga dia harus membayar, kalau dia jual beli sekarang ini sesuai dengan ketentuan pajak, membayar biaya perolehan hak atas tanah BPHTB, sama pajak pembeli dan pajak penjual. Nah, setelah itu lengkap oleh BPHT baru diwakil jual beli. Jadi kalau tanah garapan ini mau ditingkatkan jual beli, ya harus dilengkapi persyaratan dulu, termasuk sekatakan tadi surat tidak sengketa dari pihak kelurahan, karena dia kan belum sertifikat. Kalau dia sudah sertifikat, tentunya meminta namanya SKPT, surat keterangan pertanahan pendaftaran tanah dari kantor pertanahan setempat. Kalau di Jakarta Selatan misalnya, ya, kalau kantor Jakarta Selatan nih yang di apa nih? Kalau Jakarta Timur yang dekat wali kota, gitu. Nah kalau dia di Depok ya di Depok, kepala kantor pertanahan kita di Depok sih. Jadi bagaimana solusinya membuat akte jual beli ini? Ya dapat persyaratan itu, surat tidak sengketa itu. Jadi kalau lurahnya tidak bisa memberikan surat keterangan tidak sengketa, ya itu tidak bisa dibuat surat jual belinya. Itu menurut PP 24 tahun 1997 tentang tata cara bagaimana seorang PPAT untuk bisa membuat suatu akte PPAT. Namun memang solusinya ada juga kadang-kadang orang sekarang ini, apalagi di desa-desa, hanya membuat akte di bawah tangan. Hanya diketahui oleh lurah dan camat, surat-surat garapan, atau namanya oper ahli garapan. Tapi itu hanya berlaku untuk sepihak. Tidak bisa didaftarkan untuk menjadi sertifikat nantinya. Itu. Kalau didaftarkan di sertifikat, dia harus didaftar lagi di PPAT. Itu. Jadi ada dua macam akte itu atau surat jual beli itu. Ada yang di bawah tangan yang hanya diketahui lurah atau kepala desa. Ada juga yang secara otentik, secara peraturan dibuat oleh PPAT. Jadi itu barangkali tadi ke Pak Ahmad Ridwan mengenai surat garapan. Jadi surat garapan itu adalah tanah-tanah yang dikuasai semenjak tahun 60. Definisi tanah garapan menurut Undang-Undang Nomor 51 Perp. tahun 60, larangan pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak ataupun kuasanya, istilah penggarap itu. Tapi ada juga istilah dari Pak Aris Sadikin, tanah-tanah garapan yang ada di Jakarta ini dia baru tidak berlaku semenjak adanya SK 353 tahun 77, tidak diakui lagi. Jadi semenjak Ali Sadikin berkuasa tahun 66 sampai 77, beliau mengesahkan hak garapan. Kalau ada pembebasan tanah dan tanah itu, hak garapan itu diberikan dan kerugian kalau di atas tanah pemerintah 25% dari hak milik. Kalau itu tanah swasta, penggarap itu diberikan 40% dari hak milik. Itu. Ada SK Gubernur 2000 ini ada semua. Itu ya untuk Pak Ahmad Ridwan ya. Kalau memang itu nanti kita lihat data otentik bisa melalui laboratorium konsultasi bantuan hukum Universitas Pancasila, nanti kita teliti semua data-data ya. Masuk ke pertanyaan terakhir, ini ada dari akun Mega Safitri. Pertanyaannya, dalam sengketa pertanahan di Indonesia seringkali ditemukan adanya hak kepemilikan tanah ganda. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Pak? Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, di dalam peraturan Menteri Agraria Tata Ruang oleh PP 11 tahun 2016 dikatakan adanya tumpang tindih hak tanah itu ketika di situ ada tanah-tanah dua sertifikat. Nah, khusus tanah-tanah sertifikat yang sudah ada itu, kenapa ada di situ? Nah, kasus Ibu Elsa juga 2018, saya ahlinya di Tangerang, ada juga begitu. Sudah ada hak milik realnya Ibu Elsa, ada lagi milik oleh developer. Nah, itu. Sehingga apa solusinya saya katakan waktu kepada Ketua Majelis? Diadakanlah itu waktu itu pengembalian batas, pengukuran pengembalian batas
atau rekonstruksi gitu. Sehingga waktu itu Ibu Elsa. Nah, kalau dalam kasus ini, kenapa ada sertifikat ganda itu? Sesungguhnya itulah PP 1061 tadi belum bisa menjangkau ukuran desa demi desa. Jadi ketika ada sertifikat diukur oleh staf BPN atau staf pengukuran, itu belum ada peta pendaftaran tanah atau peta bidang tanah. Sama seperti saya katakan tadi, kasus yang di Jakarta Barat itu, di Palmera itu, yang 2.500 sama 500. Jadi ketika keluar sertifikat seluas 2.500 hak milik, keluar lagi hak pakai 552. Jadi karena peta bidangnya belum ada waktu itu, sehingga juru ukur setelah mengukur dari lapangan dibawa ke peta, di sini belum ada. Itu salah satu kalau sampai ada hak kepemilikan yang ditemukan, sering ditemukan adanya kepemilikan tanah ganda. Itu kalau sertifikat. Tapi kalau tanah ganda seperti yang saya katakan tadi, antara girik dengan tanah garapan atau dengan tanah kartu kapling. Seperti Rawamangun dulu, itu semua perkaplingan zaman Warbung, FL Warbung, proyek Jakarta Bypass tahun 60 yang disebut dan sekutansi, itu sering terjadi sengketa surat girik dengan kartu kapling. Sering terjadi juga penggarap dengan milik kartu kapling. Demikian juga di kapling Polri yang di Kayu Putih, itu pun sampai sekarang ini masih banyak dikuasai, digarap oleh masyarakat. Padahal di situ ada kartu kapling dari Mabes Polri. Nah, jadi apa namanya? Kita lihat dulu. Kalau dia itu dalam sektor pertanahan di Indonesia bukan adanya hak kepemilikan tanah ganda itu, kita lihat ya, gandanya itu di mana. Karena dalam satu bidang itu tidak menutup kemungkinan ada dua bukti, ya kan? Nah buktinya itu apakah hak barat, apakah hak adat, apakah sertifikat. Jadi di dalam sertifikat sendiri pun ada juga berganda dia dengan girik. Seperti itu saya di Pengadilan Tangerang antara sertifikat dan girik tumpang tindih. Nah yang paling susah kalau tumpang tindih itu dengan girik, karena peta girik itu tidak ada. Peta girik itu hanya ada peta rincikan. Peta rincikan itu hanya semacam oblok. Nah ini. Jadi kalau sering ditemukan kepemilikan tanah ganda itu, yaitu salah satu penyebabnya tanah-tanah di Indonesia ini ya masih kita dulu mengakui tanah-tanah hak barat. Jadi konsep daripada hak-hak barat itu masih kita pergunakan. Sementara zaman Belanda, Jepang aja tidak mengakui lagi hak-hak barat. Itu. Namun karena sejarahnya banyak misteri dari Belanda, supaya lebih cepat membuat rumusan undang-undang pokok agraria ini, ya itulah diadop langsung. Itu. Jadi banyak sengketa di Indonesia ini sebenarnya karena kita masih mengadop hak-hak barat. Sementara Jepang sendiri tidak mengadop lagi hak-hak Belanda dulu kan. Nah itu. Jadi konstruksi hukumnya itu kesalahan ya senior dulu. Kenapa dia mengadop langsung hak-hak yang ada di undang-undang perdata? Seharusnya harus menciptakan sendiri haknya lagi, tidak mengakui. Karena saya pun waktu kuliah dengan Prof. Mukhtar 98 sebagai dia ahli di kasus Bremen waktu itu dikatakan sama beliau dalam teori hukum. Saya sebagai ahli di kasus Bremen, tembakau Bremen, saya mengatakan kepada ketua majelis bahwa kami sudah merdeka, sudah punya kedaulatan. Makanya Indonesia waktu itu menang dalam perusahaan tembakau. Nah, kenapa di dalam UPH kita masih mengakui hak Belanda?
Jepang sendiri nggak mengakui Belanda kok. Jadi kalau banyak sekarang ini ganda sertifikat itu banyak bermasalah, ya itu karena kita akui tanah partikelir. Tanah partikelir ini sangat luas, melebihi 10 bau. Satu bau 7.100 meter ada di buku ini. Jadi kalau 10 bau ke atas itu diambil alih pemerintah, diberikan ganti rugi tahun 66 hanya 15 perak. Nah, karena murahnya ganti kerugian ini, maka ahli waris pemegang tanah partikelir tidak mau menerima ganti kerugian. Sehingga banyak kasus-kasus sekarang ini tanah-tanah partikelir yang belum tuntas, seperti Pondok Indah, Toto CS, seperti Muara CS di Kuningan. Itu sepanjang Kuningan itu Muara CS. Di daerah Mampang, ahli waris. Karena ganti kerugian yang diberikan pemerintah 15.000 dengan ukuran sekarang kan udah berbeda. Waktu itu sudah saya usulkan kepada Menteri Agraria supaya diadakan peninjauan. Sesuai dengan jurisprudensi, kalau harga 15.000 emas dulu tahun 66, sekarang berapa? Jadi kita hitung, emas tahun 66 misalnya berapa? Apa 5.000? Ya, kalau dia 15 perak, ya hitung. Berarti 3 gram. Nah sekarang harga emas 3 gram sekarang berapa? 500, berarti 1,5 juta. Tidak lagi 15 perak. Nah inilah semua sekarang ini menjadi konflik, pertikaian, perseteruan daripada pemilik ahli waris dengan pemerintah ataupun kepada orang-orang yang ada di atas tanah tersebut. Itu barangkali jawabannya Ibu Mega ya. Tapi kalau misalnya masih belum, ini bisa langsung ke lembaga konsultasi bantuan hukum ya. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya Bapak BFC Hombing. Ya. Dengan berakhirnya pemaparan materi serta sesi tanya jawab tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Tapi acara penyuluhan hukum 2020 masih akan berlanjut di esok hari pukul 10 ya. Pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang pada link yang sama ya, akun Peradilan Semuanya KUP. Dengan demikian saya kira cukup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 2 sesi berarti hari ini deh.